pada segitiga siku-siku. Nah, anak-anak semuanya masih ada yang ingat nggak apa sih itu sudut? Ingat, Bu. Siapa yang akan menjawab pengertian sudut? Saya, Bu. Oke, Rika. Apa Rika sudut? Sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Oke, baik. Kasih. Ternyata Rika masih ingat ya pelajaran yang lalu. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, anak-anak masih ingat nggak terus kita boros itu apa? Masih, Bu. Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oh, oke, Ibu pilih ya. Coba Raisa. Rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, Bu. Benar sekali. Tadi yang dibilang sama Raisa itu kan pakai huruf. Nah, sekarang Ibu mau yang nggak pakai huruf nih. Coba Debrina jawab. Jadi rumusnya itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat. Oke, benar sekali. Selamat. Alhamdulillah ternyata anak Ibu semuanya pintar-pintar, masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, anak-anak, ternyata perbandingan trigonometrik ini bukan hanya kita temukan pada pembelajaran matematika saja, tapi kita dapat menemukannya di teknik sipil, di ilmu tanah, di mana pada pelajaran-pelajaran itu akan memuat juga tentang perbandingan trigonometri. Nah, baiklah, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ada yang tahu nggak segitiga siku-siku itu apa? Saya, Bu. Nah, coba Sultani. Segitiga siku-siku itu adalah segitiga salah satu sudutnya itu nilainya 90 derajat, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, itu gambar apa? Segitiga siku-siku. Siku-sikunya di Titik C. Nah, kalau AB itu namanya sisi apa? Sisi miring. Ya, benar sekali. Sisi AB adalah sisi miring. Nah, kalau BC sisi apa? Tegak. Nah, benar sekali. Sisi BC adalah sisi tegak. Kalau AC? Sisi alas. Ya, benar sekali. Nah, ada yang tahu nggak nilai perbandingan trigonometri itu ada apa aja? Tahu. Siapa yang ingin menyebutkan? Saya. Silakan Ketsa. Ada tan, sin, cos, kotangan, sekan, dan kosekan. Ya, benar sekali. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang yang pertama yaitu sinus. Nah, ada yang mau baca? Saya, Bu. Silakan Yudina. Sinus adalah perbandingan trigonometri antara sisi tegak dengan miring segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya situ ada kosinus. Kosinus di situ perbandingan antara sisi alas dengan sisi miringnya. Kemudian ada tangan. Nah, tangan di situ adalah perbandingan sisi tegaknya dengan sisi sampingnya. Atau kita bisa sebut dengan sisi alasnya. Nah, kemudian ada kosekan. Nah, kosekan di sini itu merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sinus itu adalah perbandingan antara sisi tegak dengan sisi miringnya, berarti di kosekan itu adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi alasnya. Nah, kemudian ada sekan, di mana sekan itu adalah kebalikan dari cos. Yang mana di cos tadi kan itu perbandingan sisi alasnya dengan sisi miringnya. Berarti di sekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi alasnya. Nah, selanjutnya ada kotangan, di mana kotangan itu juga kebalikan dari tan. Nah, tan tadi kan rumusnya itu perbandingan sisi tegak dengan sisi alasnya. Jadi di kotangan menjadi sisi alas banding sisi tegaknya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian di dalam dua kelompok. Karena di sini muridnya ada 7 orang, jadi satu kelompok beranggota 4 orang dan satu kelompok lagi 3 orang. Bisa? Bisa, Bu. Nah, semua sudah
kelompok ini kalian itu membagi tugas. Jadi setiap orang itu memiliki tugas untuk mengerjakan isi LKPD dan mohon saling bekerja sama dan saling bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu ingin setiap kelompok menunjuk wakil kelompoknya. Nah, nanti wakil kelompoknya akan maju ke depan untuk membacakan kesimpulan akhir yang sudah kalian buat. Baik, Bu. Dari kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Nah, silakan maju Raisa. Jadi kesimpulannya adalah sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku dan sisi di hadapan sudut 90 derajat. Sisi tegak adalah sisi yang berada di hadapan sudut 90 derajat. Sedangkan sisi alas adalah sisi yang berada di samping sudut 90 derajat. Nah, untuk rumusin adalah depan per miring, sedangkan cos adalah samping per miring dan tan adalah depan per samping. Masih tepuk tangan dulu untuk Raisa. Nah, selanjutnya dari kelompok 2 siapa yang akan membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Kita silakan maju Tiffany. Kesimpulannya yaitu sisi miring adalah sisi terpanjangnya, sisi depan adalah sisi di depan sudut alfa, dan sisi bawah adalah sisi di samping sudut alfa. Cara cepat kita bisa menghafal rumus trigonometri itu adalah sin sama dengan depan per miring atau sin demi. Untuk cos sama rumus cos yaitu cos sama dengan samping per miring atau cos sami tan desa. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Tiffany. Sekarang sudah selesai kita presentasi hasil kelompoknya. Semua sudah bagus dan sekarang Ibu sebagai penilaian di sini Ibu akan memberikan PR. Nah, di situ nanti ada 5 soal yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan dan dikerjakan secara individu. Baik, Bu. Nah, nanti filenya ini akan di-up di Classroom. Kalian bisa melihatnya di Classroom masing-masing. Baik, Bu.